Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan yaitu tentang dimensi pendidikan secara teoritis dan praktis dan pendekatan dalam teori pendidikan. Saya selaku moderator atas nama Nuzrindra Fatarayana Sofyan dengan NIM A501211025 akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Mildani dengan NIM A501211063, Nurmaisya A501211081, Wahidatul Rahma A501211085, Agil A501211065, Muhammad Wahyu Ramadan A501211051, Muhammad Fatur Rahman A501210237, Nabila Nurul Hidayah A501211009, Imam Huzain A501211041. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Muhammad Wahyu Ramadan. Muhammad Wahyu, kepada Muhammad Wahyu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Ramadan dengan NIM A501211051. Saya akan memaparkan materi tentang pendidikan teoritis. Pendidikan sebagai teoritis yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Baiklah, yang selanjutnya Agil, kepada Agil saya persilahkan. Agil on mic. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Muhammad Wahyu Ramadan, yaitu pendidikan praktis. Pendidikan sebagai praktik, yakni seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan disadari dengan tujuan untuk membantu pihak lain atau peserta didik agar memperoleh perubahan perilaku. Manfaat pendidikan teoritis dan praktis. Manfaat ilmu teoritis. Penelitian ini bertitik tidak dengan meragukan suatu teori tertentu. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris, serta hasilnya dapat menolak ataupun menukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan. Pada intinya, ilmu teoris dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Manfaat pendidikan praktis. 1. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentuan kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum. 2. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Muhammad Fatur Rahman, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pendekatan sains. Pendekatan sains terhadap pendidikan yaitu suatu pengkajian dengan menggunakan sains untuk mempelajari, menelaah, dan memecahkan masalah-masalah pendidikan, science of education. Cara kerja yang dipergunakan sebagaimana prinsip-prinsip dan metode kerja sains. Henderson mengemukakan bahwa sains pendidikan pada dasarnya ingin menyumbangkan pengetahuan yang diperoleh melalui eksperimen, analisis, pengukuran, penghitungan, klasifikasi, dan perbandingan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri Nurmaisyah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Karakteristik pendekatan sains. Karakteristik pendekatan sains dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari segi objek pengkajian, tujuan pengkajian, dan metode kerja pengkajian. Objek pengkajian dalam sains pendidikan sangat terbatas, karena objeknya merupakan salah satu aspek dari pendidikan. Dengan objek yang terbatas itulah, sains pendidikan mencoba menganalisis objeknya menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Tujuan pengkajian sains pendidikan adalah untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pendidikan, mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang terjadi dalam peristiwa pendidikan. Karakteristik seperti ini disebut deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci tentang unsur-unsur dari aspek pendidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Metode kerja pengkajian sains dalam pendidikan ialah dengan menggunakan metode sains yang lebih dikenal dengan metode ilmiah, yaitu dengan cara induktif. Teori pendidikan dengan metode induktif berasal dari fakta-fakta khusus. Fakta empiris pendidikan dianalisis dan divertifikasi. Kemudian ditarik suatu kesimpulan atau generalisasi sebagai suatu teori pendidikan. Mereka yang menggunakan cara kerja induktif melihat teori pendidikan sebagai sains, di mana hasilnya disebut sebagai pendidikan, science of education. Metode sains merupakan prosedur kerja yang terancang dengan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Sains pendidikan menggunakan kajian empiris logis, yaitu suatu pengkajian yang bersumber pada data empiris yang diperoleh dengan melakukan penelitian yang cermat dan menggunakan cara atau metode yang logis menurut aturan-aturan tertentu. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Imam Huzain, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata yang hanya terbatas pada pengalaman. Dalam pendidikan akan muncul masalah-masalah yang lebih luas, kompleks, dan lebih mendalam, yang tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta faktual, yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh sains. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan fakta, namun pembahasannya tidak bisa dengan menggunakan cara yang dilakukan oleh sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam.
Selanjutnya, cara kerja pendekatan filsafat dalam pendidikan dilakukan melalui metode berpikir yang sistematis dan menyeluruh tentang pendidikan, yang dapat dikelompokkan dalam 3, yaitu metode filsafat spekulatif, metode filsafat preskriptif, dan model filsafat analitik. Baik, yang pertama, filsafat spekulatif adalah cara berpikir sistematis tentang segala yang ada, merenungkan secara rasional, spekulatif seluruh persoalan manusia dengan segala yang ada di jagat raya ini, dengan asumsi manusia memiliki kekuatan intelektual yang sangat tinggi dan berusaha mencari dan menemukan hubungan dalam keseluruhan alam, berpikir dalam keseluruhan dalam berpikir dan keseluruhan pengalaman. Filsafat yang kedua, filsafat preskriptif, berusaha untuk menghasilkan suatu ukuran standar penilaian tentang nilai-nilai, penilaian tentang perbuatan manusia, penilaian tentang seni, menguji apa yang disebut mohon maaf sepenuhnya ini. Oke, saya ulang yang bagian 2, filsafat preskriptif berusaha untuk menghasilkan suatu ukuran standar penilaian tentang nilai-nilai, penilaian tentang perbuatan manusia, penilaian tentang seni, menguji apa yang disebutkan baik dan jahat, benar dan salah, bagus dan jelek, nilai suatu benda pada dasarnya, inherent dalam dirinya atau hanya merupakan gambaran dari pikiran kita dalam konteks pendidikan. Filsafat preskriptif memberi resep tentang perbuatan atau perilaku manusia yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, filsafat analitik. Memanusiakan pemikirannya pada kata-kata, istilah-istilah, dan pengertian-pengertian dalam bahasa, menguji suatu ide atau gagasan untuk menjernihkan dengan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan secara hati dengan cenderung untuk tidak membangun suatu mazhab dalam sistem berpikir. Didasarkan dari Uyuh Sadullah 1994. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Mildani, silakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Imam Huzain. Pendekatan religi. Pendekatan religi yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode, bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan. Cara kerja pendekatan religi berbeda dengan pendekatan sains maupun filsafat, di mana cara kerjanya bertumpukan sepenuhnya kepada akal dan ratio. Dalam pendekatan religi, titik tolaknya adalah keyakinan atau keimanan. Pendekatan religi menurut orang meyakini dulu terhadap segala sesuatu yang diajarkan dalam agama, baru kemudian mengerti, bahkan bukan sebaliknya. Terkait dengan teori pendidikan Islam, Ahmad Tafsir 1992 dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perseptif Islam mengemukakan dasar ilmu pendidikan Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan akal. Al-Quran diletakkan sebagai dasar pertama dan hadis Rasulullah SAW dasar kedua. Sementara akal digunakan untuk membuat aturan dan teknik yang tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang memang telah terjamin kebenarannya. Dengan demikian, teori pendidikan Islam tidak merujuk pada aliran-aliran filsafat buatan manusia yang terjamin
tingkat kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya dan kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.